Hello Sobat Fakta. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kembali lagi di channel Rantai Fakta. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bucin. Tahu kan bucin? Yaitu budak cinta. Siapa sih yang nggak tahu budak cinta? Siapa sangka, budak cinta hanya ada pada zaman sekarang ini saja. Dulu, banyak juga sekali sejarah-sejarah menceritakan tentang para budak-budak cinta yang memiliki kisah tragis. Gimana ya? Penasaran? Bukan hanya kisah Romeo dan Juliet saja, tetapi masih ada kisah-kisah lainnya yang terbilang cukup tragis. Mau tahu apa saja? Simak pembahasannya berikut ini mengenai 5 kisah cinta yang berujung tragis. Tapi, tunggu dulu. Sebelum mulai, silahkan bantu channel ini dengan mengklik tombol like, komen, dan subscribe atau share video ini jika menurut kalian memiliki banyak manfaat, oke? Heloise dan Peter Abelard. This will be my own holy relic, and I proclaim this to be a holy day. Kisah cinta yang satu ini tidak hanya terkenal di Eropa, melainkan juga di hampir seluruh dunia. Lupakan saja kisah fiksi antara Romeo dan Juliet karya seniman kondang bernama William Shakespeare. Itu karena kisah cinta yang asli yang terjadi pada Peter Abelard dan juga Heloise yang tak kalah tragisnya. Abelard merupakan filsuf sekaligus rohaniwan yang berasal dari Prancis. Ia dilahirkan di wilayah Nantes, lebih tepatnya di desa Le Palais pada tahun 1079 Masehi. Beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa Abelard merupakan salah satu teolog dan penulis paling tajam dan berani mengemukakan kebebasan dalam hak asasi manusia di zamannya. Nah, karena Abelard merupakan sosok yang cukup terpandang dan disegani, ia memiliki banyak murid. Wajar saja, pasalnya, Abelard menjadi salah satu filsuf yang sangat cerdas dan bisa merangkai kaidah-kaidah sains ke dalam dogma-dogma keagamaan. Salah satu murid Abelard adalah seorang gadis bernama Heloise, yang merupakan keponakan sekaligus kebanggaan dari tokoh penguasa kala itu, Fulbertus. Singkat cerita, Abelard dan Heloise menjadi sepasang kekasih meskipun mereka terpaut usia 22 tahun. Abelard memiliki usia lebih tua. Pada saat paman dari Heloise mengetahui hubungan tersebut, ia memisahkan keduanya. Kedua pasangan tersebut sempat melarikan diri dan menikah diam-diam. Gak bagus ini ya. Namun, pernikahan rahasia mereka akhirnya tercium oleh publik dan paman Heloise. Karena Abelard merasa Heloise dalam bahaya, ia mengirimkan istrinya itu ke sebuah biara untuk menyamar menjadi biarawati. Fulbertus dalam kekuasaannya segera memerintahkan beberapa orang untuk menyiksa dan mengebiri Abelard. Setelah Abelard disiksa dan dikebiri, ia memutuskan untuk menjadi rahib di biara Santo Dionysius, Paris. Di waktu-waktu berikutnya, Abelard terus mengabdi menjadi rahib di berbagai biara Prancis. Ia terpaksa menjadi rahib sampai kematiannya pada tahun 1142. Bagaimana dengan Heloise? Tak kalah sedih dengan Abelard. Heloise terpaksa menjadi biarawati karena kisah cintanya benar-benar dikutuk oleh banyak orang kala itu. Pada saat kematian Abelard, jenazahnya dikirim secara diam-diam kepada Heloise. Konon, katanya Heloise merawat jenazah dan makam rahasia Abelard hingga kematiannya pada tahun 1163. Pada akhirnya, tulang belulang mereka dimakamkan bersebelahan di Père Lachaise Cemetery, Paris. Shah Jahan dan Mumtaz Mahal. Taj Mahal adalah sebuah bangunan megah yang selama ini dikenal sebagai monumen cinta. Wow, monumen cinta? Yap, Taj Mahal yang dibangun di kota Agra, India merupakan keinginan dari Raja Mughal Shah Jahan untuk mengenang istrinya yang bernama Mumtaz Mahal. Monumen megah ini dibangun pada tahun 1632 selama 20 tahun dan menggabungkan kebudayaan India dan Persia.
Taj Mahal juga ditunjuk sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1983, sekaligus menjadi salah satu bangunan paling terkenal di India dan juga dunia. Ada cerita pilu di balik kemegahan Taj Mahal. Mau tahu? Simak terus ya, jangan di-skip. Mumtaz Mahal, istri dari Shah Jahan, meninggal dunia pada saat melahirkan anaknya yang ke-14. Wow, banyak sekali anaknya. Mumtaz sendiri merupakan istri ketiga dan merupakan istri yang sangat disayangi oleh Shah Jahan. Mumtaz meninggal dunia pada saat mendampingi raja dalam peperangan di Bahanpur akibat komplikasi. Namun, menurut sejarah, ada beberapa insiden kecil yang mewarnai detik-detik sebelum Mumtaz meninggal. Konon, katanya, sang raja dan istrinya itu berdebat mengenai tahta kerajaan. Apakah Mumtaz tidak sengaja terjatuh akibat terdorong oleh tangan raja? Hal ini masih menjadi teka-teki di kalangan sejarawan. Tak lama setelah itu, Mumtaz meninggal akibat komplikasi medis. Apa yang benar-benar terjadi kala itu tidak bisa diketahui dengan pasti. Di tengah kesedihan mendalam dan mungkin juga rasa penyesalan dalam hatinya, Raja Shah Jahan akhirnya membuat sebuah kompleks monumen megah untuk dijadikan makam Mumtaz Mahal, sang istrinya. Entah itu dianggap sebagai monumen cinta atau monumen penyesalan. Wah, kira-kira apa ya? Yang jelas, Taj Mahal sudah menjadi simbol kisah cinta yang sangat terkenal di dunia. Raja Pedro. Selanjutnya, kisah cinta yang cukup terkenal di Portugal adalah kisah cinta antara Pedro dengan pelayan dari istrinya yang bernama Inês de Castro. Kejadian ini terjadi di lingkungan kerajaan Portugal pada abad ke-14. Pedro merupakan pewaris takhta. Pada usia 19 tahun, ia telah dinikahkan dengan Ratu Constance. Namun, Pedro justru lebih tertarik dan menyukai Inês, pelayan berkarisma yang selama ini bekerja untuk ratu. Meskipun sudah menikah, Pedro diam-diam kerap menjalin hubungan terlarang dengan Inês. Wah, nggak baik. Setelah itu, Constance wafat pada tahun 1345. Pedro meminang Inês menjadi istrinya. Keputusan ini membuat ayah Pedro, Raja Afonso IV, menjadi sangat murka. Bagi Raja Afonso IV, perkawinan antara putranya dengan pelayan akan mencoreng nama besar raja. Wah, gimana tuh? Namun, Pedro tetap tinggal bersama Inês sampai mereka memiliki 3 orang anak. Raja Afonso yang selama bertahun-tahun mendapat tekanan dari pejabat publik, akhirnya memutuskan menghukum mati Inês di depan anak-anaknya. Wah, kejam sekali. Pembunuhan ini memantik rasa marah dari Pedro. Bahkan ia melakukan pemberontakan terhadap ayahnya sendiri. Pemberontakan tersebut menimbulkan perang saudara di kerajaan Portugal antara kubu anak melawan kubu ayah. Kemenangan ada di pihak Pedro dan ia naik tahta pada tahun 1357. Ia segera memerintahkan hukuman mati dengan cara mencabut hati dari tubuh bagi siapa saja yang dulunya terlibat dalam pembunuhan Inês. Hal inilah yang dijadikan Pedro terkenal sebagai raja sekaligus the cruel atau si kejam. Benar-benar kejam memang. Konon, katanya seluruh pasukan kerajaan dipaksa untuk mengambil sumpah setia pada tulang belulang Inês. Raja Pedro ingin semua orang di lingkungan istana bersumpah dan mengabdi pada tulang belulang Inês sebagai ratu mereka. King Yu dan Bao Si. Kisah antara King Yu dan Bao Si mungkin menjadi kisah cinta yang cukup terkenal sekaligus dikutuk oleh orang-orang Tiongkok pada zaman Kekaisaran Zhou yang eksis pada 1046 sebelum Masehi. Kejatuhan Kekaisaran Zhou sebetulnya masih menjadi kontroversial hingga kini. Sebagian kalangan bahkan percaya bahwa penyebab utama dari kejatuhan tersebut adalah akibat hubungan percintaan antara King Yu dengan Bao Si. Nah, sebetulnya King Yu memiliki istri bernama Ratu Sen. Wah, dia selingkuh ternyata. Namun, Raja King Yu justru tertarik dengan Bao Si yang memiliki sedikit keanehan dalam perilakunya. Bao Si
digambarkan sebagai perempuan yang muram dan suka tenggelam dalam depresi. Untuk menghiburnya, tak jarang King Yu melakukan hal-hal yang dinilai aneh dan merugikan kerajaan. King Yu pernah beberapa kali menyalakan suar darurat demi membuat Bao Xi tertawa. Benar-benar bucin. Tentu, hal ini tidak disukai oleh prajurit istana, mengingat suar darurat bukanlah peralatan untuk dimainkan. Tragisnya, pada saat pusat kerajaan Zhou diserang diam-diam oleh musuh, suar darurat dari King Yu dianggap sebagai permainan atau guyonan semata oleh pasukan dari jarak jauh. Hasilnya, tidak ada satupun pasukan yang datang untuk menolong King Yu dan Bao Xi. Klimaksnya, akibat kejadian ini, King Yu terbunuh dan Bao Xi diculik. Kejadian ini pula yang menyebabkan keruntuhan Kekaisaran Zhou bagian barat akibat perilaku King Yu dan Bao Xi yang tidak pernah dewasa dan serius dalam mengelola kerajaan. Benar-benar bucin emang. Cleopatra dan Marcus Antonius. Kisah antara Mark Antony atau Marcus Antonius dan Cleopatra merupakan salah satu kisah cinta yang melegenda, terutama bagi kalangan bangsa Romawi kuno kala itu. Marcus Antonius adalah jenderal besar yang dimiliki oleh Republik Romawi, sementara Cleopatra adalah ratu kerajaan Mesir dan juga merupakan orang Yunani Makedonia yang kala itu menduduki sebagian tanah Mesir. Konon, katanya, Cleopatra merupakan sosok perempuan yang sangat agung dan menawan. Wah, kira-kira gimana ya rupa dari seorang Cleopatra? Bahkan, pesonanya dianggap sebagai legenda bagi banyak tokoh dunia di kala itu. Hebatnya lagi, Cleopatra merupakan orang yang cerdas dan menguasai banyak bahasa asing. Ia belajar dan mendalami diplomatik, politik, matematika, astronomi, dan bahasa. Wah, udah cantik, pintar lagi. Emang idaman banget. Nah, pada saat Marcus Antonius menikahi Cleopatra, hal ini dianggap sebagai skandal besar di Roma kala itu. Pesaingnya yang bernama Octavianus menggunakan kesempatan itu sebagai momentum untuk menjegal pengaruh politik Marcus Antonius, meskipun juga ada persoalan keluarga di dalamnya. Kabarnya, Marcus Antonius melanggar janji pernikahan dengan istri terdahulu yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Octavianus. Tindakan Marcus dan Cleopatra ini memantik peperangan Romawi dengan kerajaan Mesir. Akhirnya, Octavianus memenangkan peperangan tersebut sehingga ia diangkat menjadi raja Romawi yang bergelar Kaisar Augustus. Akibat kekalahannya, Cleopatra dan suaminya melarikan diri ke wilayah pedalaman Mesir. Mereka berdua memutuskan untuk bunuh diri. Waduh, nggak boleh ini bunuh diri ya. Marcus Antonius menusuk perutnya dengan belati, sedangkan Cleopatra meminum racun yang menghancurkan beberapa organ vitalnya. Nah, itu tadi 5 kisah cinta yang berujung tragis. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kisah cinta yang lebih tragis dari mereka? Atau mungkin kisah cinta kamu sendiri? Silahkan tulis di komentar. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini. Jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus berkembang untuk memberikan informasi serta edukasi yang belum kalian tahu. Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan komen video ini, serta share apabila bermanfaat. Oke, cukup sekian dan salam Sobat Fakta.